Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bima Kumara Dwi Atmaja. Saya biasa dipanggil Bima. Saya adalah salah satu dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Udayana pada program studi Sarjana Ilmu Hukum bidang keahlian Hukum Tata Negara. Video ini dibuat dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dalam aspek pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja bidang Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya pilih, yang akan saya paparkan, yaitu mata kuliah Hukum Tata Negara yang sesuai dengan bidang keahlian saya dan saya ampu pada semester berjalan kali ini. Deskripsi yang akan saya sampaikan di video ini meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana saya akan menjabarkan mata kuliahnya seperti apa, metode pembelajaran yang saya gunakan, materi pembelajaran dan sistem pembelajaran seperti apa yang saya gunakan untuk kemudian bisa mampu menjelaskan bagaimana cara saya mendeliver proses kegiatan belajar mengajar ini. Kemudian interaksi antara saya dengan mahasiswa juga akan saya jabarkan, pola-pola komunikasi yang seperti apa, metode-metode yang saya gunakan seperti apa. Dan terakhir, tentu ditutup dengan aspek penilaian mata kuliah, bagaimana saya menilai mahasiswa, teknik yang saya gunakan, dan indikator-indikator sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang saya buat. Lalu kemudian dilampirkan pula rekaman proses perkuliahan salah satu materi pembelajaran di pertemuan ke-12 mata kuliah ini, yaitu berkaitan dengan hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara. Mata kuliah Hukum Tata Negara ini adalah mata kuliah yang diperuntukkan mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah 24 FHKD01Y014 dengan 16 pertemuan tatap muka, 14 diantaranya tentu dilakukan proses pembelajaran, pemberian materi, diskusi, dan berbagai hal lainnya yang akan dilakukan di dalam kelas. 2 diantaranya tentu melakukan proses asesmen, yaitu UTS, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bobot mata kuliah ini 3 SKS. Lanjut ke deskripsi mata kuliah. Hukum Tata Negara adalah mata kuliah yang mempelajari asas-asas, norma, dan lembaga-lembaga yang mengatur struktur kewenangan serta hubungan antar organ negara. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman dasar mengenai konstitusi, sistem pemerintahan, hubungan antar warga negara dengan negaranya, dan penjaminan tentunya terhadap hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini telah dijabarkan secara terperinci pada rencana pembelajaran semester, diantaranya meliputi CPL dan CPMK, capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. CPL dirumuskan sesuai dengan SNDikti, sesuai dengan kurikulum yang dibuat baik itu di tingkat universitas maupun fakultas hukum dan disepakati oleh koordinator program studi. Beberapa diantaranya tentu memuat pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Salah satu yang menonjol di dalam proses mata kuliah Hukum Tata Negara ini yaitu bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air mahasiswa terhadap negaranya sehingga bisa memahami lebih dalam bagaimana struktur ketatanegaraan di Indonesia. Kemudian dari CPL itu dijuantahkan ke dalam CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang lebih komprehensif dan teknis, meliputi beberapa aspek. Beberapa diantaranya adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar negara, konstitusi, dan hukum tata negara, kemudian mampu menganalisis dinamika hubungan antar lembaga, dan menyelesaikan studi kasus sederhana terkait permasalahan hukum tata negara serta sengketa kewenangan lembaga negara. Hal tersebutlah yang kemudian membuat saya menyusun sistem pembelajaran dengan metode-metode yang efisien, salah satunya studi kasus. Materi pembelajaran juga disampaikan di dalam RPS, meliputi berbagai hal sesuai dengan materi-materi yang akan disampaikan di dalam berbagai pertemuan, perspektif keilmuan hukum tata negara, konsep negara dan konstitusi, lembaga-lembaga negara, hak asasi manusia dalam hukum tata negara, hingga judicial review dan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Kemudian telah juga dipaparkan di dalam rencana pembelajaran semester daftar pustaka atau buku-buku bacaan-bacaan yang dapat diakses atau digunakan oleh mahasiswa.
beberapa di antaranya memuat buku-buku yang secara teori dan praktis telah teruji nyata di dalam sistem ketatanan negara kita. Salah satu yang saya gunakan adalah buku Hukum Tata Negara yang dibuat oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Indonesia. Beberapa juga memuat jurnal-jurnal internasional dan nasional bereputasi, tentunya untuk kemudian bisa melihat kembali berbagai studi kasus, problem yang bisa ditelaah untuk kemudian memaksimalkan pengetahuan mahasiswa tentang hukum tata negara. Sistem pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan yaitu tentu tatap muka, ya, luring di kampus di Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan metode pembelajaran ceramah, kemudian diskusi, kelompok, simulasi, role play, hingga studi kasus. Hal mana metode pembelajaran ini memaksimalkan potensi mahasiswa untuk kemudian tidak hanya mengetahui secara teori saja, tapi secara praktik juga. Selain itu, terdapat sistem perkuliahan yaitu self-paced learning atau pembelajaran mandiri, berupa e-modul, video pembelajaran, tugas mandiri, dan reflective learning yang dapat diakses melalui learning management system yang dikembangkan oleh Universitas Udayana bernama Online Academic Service for E-Learning. Di dalam learning system ini mahasiswa bisa mengakses materi pembelajaran yang diajarkan, modul, hingga pengerjaan tugas mandiri. Interaksi antara dosen mahasiswa, karena kami mengacu pada standarisasi kurikulum secara nasional dan tingkat universitas, maka kami gunakan outcome based education dengan pendekatan pendidikan yang berfokus pada hasil belajar yang harus dicapai oleh mahasiswa. Jadi bukan hanya sekedar menyelesaikan materi, tetapi memastikan bahwa setelah belajar mahasiswa memiliki kompetensi atau mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Setelah itu dijawantahkanlah di dalam yang kita sebut sebagai student centered learning atau pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses belajar, bukan hanya sekedar pendengar pasif. Dosen juga tidak dominan dan bukan satu-satunya sumber pengetahuan di kelas. Karena proses learning berpusat pada mahasiswa, maka kami juga menerapkan case-based method dan problem-based method, di mana kami selalu seringkali menggunakan studi-studi kasus, masalah-masalah tertentu yang real, yang faktual, sehingga mahasiswa bisa menganalisis dan mempunyai problem solving dan memahami materi dengan baik. Dan melibatkan diskusi, terkadang melakukan role play atau studi kasus yang dibutuhkan. Sistem penilaian mata kuliah, ada dua sistem yang kami gunakan dan juga tertera di dalam rencana pembelajaran semester. Pertama, formative assessment, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk membantu perkembangan atau untuk memantau perkembangan pemahaman mahasiswa secara bertahap. Jadi tujuannya bukan hanya menilai nilai akhir saja gitu ya, tetapi mampu memberikan umpan balik. Maka dari itu setiap proses pertemuan perkuliahan, di awal perkuliahan saya selalu menyempatkan untuk membahas materi pertemuan sebelumnya, diikuti dengan pretest, diakhiri dengan posttest untuk mengukur seberapa peningkatan mahasiswa, pemahaman mahasiswa akan materi yang disampaikan di tiap pertemuan. Setelah itu ada summative assessment, penilaian yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran, yaitu menggunakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Karena metode yang digunakan adalah student centered learning, orientasi berbasis proses, maka bobot formative assessment tadi, bobot pada proses itu lebih besar daripada bobot pada nilai akhir atau summative assessment, 60% berbanding 40%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya lampirkan rekaman proses perkuliahan salah satu materi, yakni pertemuan ke-12 tentang hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara. Silahkan. Oke, selamat siang adik-adik mahasiswa. Selamat siang. Ya, hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah Hukum Tata Negara di semester 2. Kita kali ini ada di pertemuan ke-12 ya, tidak terasa. Sebelumnya kita mempelajari berkaitan dengan otonomi negara, otonomi daerah, dan wilayah negara. Hari ini kita akan melakukan pertemuan dan akan membahas materi berkaitan dengan
hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara yang telah juga sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah saya sampaikan di awal perkuliahan. Sebelum kita mulai ke materi terkait dengan hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara, kita melakukan review terlebih dahulu terkait dengan materi perkuliahan di pertemuan sebelumnya mengenai otonomi daerah dan wilayah negara. Ada dua pertanyaan di sini terkait dengan materi sebelumnya. Pertama, berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan otonomi daerah. Ini sudah saya sampaikan di minggu lalu, saya akan mereview pemahaman adik-adik mengenai materi perkuliahan. Siapa yang ingin coba menjawab berkaitan dengan otonomi daerah? Ya, silakan. Baik, sebelumnya saya Komang Priscila dengan NIM 24055512559. Menurut sepengetahuan saya, otonomi daerah itu adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Jadi mengatur ini meliputi kepentingan masyarakatnya dan juga pemerintahannya selama itu masih berlaku dengan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya, terima kasih. Benar ya. Jadi berkaitan dengan otonomi daerah itu seperti kita nih ada di Bali. Bali punya wilayah sendiri, ada provinsi Bali, ada daerah kabupaten dan kotanya, kemudian ada pemimpinnya masing-masing. Ada beberapa hal mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, kewenangan yang mereka punyai selaku kepala daerah. Itu salah satunya berkaitan dengan aspek otonomi daerah. Setelah itu kita review materi berkaitan dengan unsur-unsur wilayah negara. Apa saja yang kalian ketahui berkaitan dengan unsur-unsur wilayah negara dan jelaskan unsur-unsur tersebut. Siapa yang ingin coba? Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Putu Krisnanda Wardana dengan NIM 24045515320. Jadi unsur-unsur wilayah negara itu ada 4. Yang pertama ada wilayah darat, itu merupakan suatu tempat di permukaan bumi yang menjadi tempat aktivitasnya para penduduk dan juga menjadi tempat aktivitasnya pemerintah di negara tersebut. Jadi benar ya, unsur-unsur wilayah negara tadi sudah disampaikan berkaitan dengan hak-hak kita gitu ya sebagai suatu negara. Jadi ini penting untuk kemudian adik-adik ketahui. Kenapa demikian? Karena itu adalah bagian daripada aspek fundamental yang dimiliki oleh suatu negara. Kita lihat ya kalau adik-adik baca berita kemudian ada konflik antar negara, Palestina dengan Israel, kemudian ada Iran dan lain sebagainya. Salah satunya tentu yang menjadi aspek polemik utama berkaitan dengan wilayah negara itu yang mungkin tidak clear gitu ya. Sehingga dalam konteks ketatanegaraan, wilayah negara ini menjadi satu aspek yang harus juga kemudian kita pahami bersama sehingga kita bisa menjaga kedaulatan negara kita. Oke, saya pikir review materi sebelumnya selesai. Kita akan masuk ke materi hari ini berkaitan dengan hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara. Saudara semuanya sudah membawa buku dan terutama Undang-Undang Dasar ya. Semua sudah ya? Ya. Sebelum kita mulai materi dan diskusi berkaitan dengan hak asasi manusia ini, saudara perlu mengerjakan pretest selama kurang lebih 3 menit. Bisa di-scan barcode yang ada di depan, lalu kemudian saudara kerjakan. Pretest ini berfungsi untuk kemudian bisa melihat perkembangan teman-teman, melihat pemahaman teman-teman, adik-adik berkaitan dengan materi yang disampaikan nanti. Sudah bisa di-scan barcode-nya? Sudah? Silahkan dikerjakan dari sekarang. Ya, waktunya habis ya. Saya sudah lihat dan sudah semuanya mengisi pretest ini. Kita langsung masuk kepada materi. Pertama, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran sesuai rencana pembelajaran semester kita mengenai materi HAM dalam perspektif hukum tata negara ini. Tujuan umumnya adalah adik-adik sekalian diharapkan bisa memahami, menganalisis, dan mampu menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, tentu dikaitkan dengan hukum tata negara. Kemudian tujuan khususnya ada beberapa ya.
pemahaman adik-adik terkait dengan konsep dasar hak asasi manusia, kedudukan hak asasi manusia, peran negara berkaitan dengan hak asasi manusia. Dan kenapa ini perlu saya sampaikan agar kemudian kita tahu objektifnya, kita tahu apa yang harus adik-adik kuasai gitu, harus adik-adik pahami dan adik-adik capai pada pertemuan hari ini. Selanjutnya saya perlihatkan ada 2 foto di sini berkaitan dengan peristiwa kemanusiaan. Ya. Ada anak-anak yang kelaparan, kemudian ada anak-anak yang tidak bisa bersekolah dengan layak karena tidak memiliki fasilitas bangunan yang memadai. Ada yang mau berpendapat berkaitan dengan kedua foto ini, tentu dikaitkan dengan hak asasi manusia dan peran negara. Siapa yang ingin coba? Ya, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Sucita Rati Cheni Windia Putri, akrab disapa Sucita dengan 45Q1235. Bisa dikatakan negara telah melanggar atau tidak memberikan hak konstitusional untuk anak-anak yang tidak diberikan pendidikan yang baik dan juga hak hidup yang baik. Hal ini sudah melanggar, kalau kita pakai konstitusi di Indonesia, sudah melanggar pasal 28B ayat 2 dan pasal 28C ayat 1. Serta seharusnya fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Terima kasih ya, boleh diberikan tepuk tangan. Oke, jadi menurut adik berkaitan dengan fenomena atau peristiwa kemanusiaan, sesungguhnya bukan hanya tanggung jawab keluarganya sendiri, bukan tanggung jawab individunya sendiri, bukan tanggung jawab di lingkungan sekitar sendiri gitu ya, tetapi ada kaitannya dengan peran negara di sana. Jadi kita tahu ya, ternyata lingkungan kita ketika ada polusi, ketika kita tidak bisa hidup layak, atau ketika ada fenomena banyak ya dewasa ini ketika ada pihak yang beribadah lalu kemudian tidak bisa beribadah dengan tenang gitu ya, karena ada persekusi misalnya. Itu semua membutuhkan peran negara. Kita sebagai warga negara ternyata perlu adanya jaminan oleh negara untuk kemudian menjamin hak-hak kita bisa kita raih. Itulah kenapa mata kuliah hukum tata negara ini salah satu materi yang dipelajari adalah hak asasi manusia, karena adanya peran negara di sana. Pertanyaan saya selanjutnya, tadi kita sudah bahas beberapa foto, beberapa peristiwa ya, ternyata ada anak bayi, baik itu dia ada identitas atau tidak, ada orang kaya, ada orang yang punya pendidikan yang baik dan lain sebagainya, ada berkaitan dengan lingkungan, ternyata bisa dikaitkan dengan hak asasi manusia. Lalu kemudian muncul pertanyaan, apa sih hak asasi manusia itu? Menurut saudara, silakan, ada yang mau coba? Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih kesempatannya Bapak. Jadi hak asasi manusia ini sendiri adalah sesuatu yang dimiliki manusia atau melekat pada manusia sejak lahir. Dan hak asasi manusia ini sendiri juga bersifat universal atau berlaku kepada semua orang. Dan selanjutnya ada menurut dari filsuf Inggris John Locke mengatakan bahwa hak yang melekat pada manusia itu terdiri dari 3 hak, yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak kepemilikan. Jadi benar ya, berkaitan dengan hak asasi manusia. Kalau kita ulas kembali, teman-teman kalau mau lihat definisi yang bisa kita gunakan secara terpercaya dan pasti di mata hukum, kita perlu melihat kemana? Perlu melihat kemana? Iya, benar ya. Jadi kita bisa mengacu pada definisi yang ada di undang-undang. Kita lihat di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di sana dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat. Ya, kayak kita punya daging, kulit melekat di tulang. Kan sulit untuk dilepas ya. Jadi melekat. Ternyata hak asasi manusia itu melekat juga pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Itulah kenapa tadi meskipun ada anak
yang baru lahir tidak ada identitas, itu tetap dia merupakan manusia yang pada hakikatnya melekat terhadapnya hak asasinya. Dan ternyata ya di dalam undang-undang sudah diatur bahwa hak yang melekat tersebut itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ya, kalian sudah bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Kali ini kita akan melakukan studi kasus. Kita akan bahas salah satu kasus yang sangat terkenal secara internasional dan dibahas di berbagai kelas-kelas hukum, tidak hanya di Indonesia ya, tapi di Inggris, di Amerika gitu, bahkan Harvard juga menganalisis kasus ini. Kasusnya adalah judulnya Dudley Stephen versus Quinn tahun 1884. Artinya kurang lebih 140-an tahun yang lalu ini terjadi di Inggris. Kasus ini bermula dari ada pembelian kapal dari Inggris yang akan dikirimkan ke Australia. Lalu kemudian perusahaan pembuat kapal itu menyewa beberapa orang untuk mengantarkan kapal tersebut berlayar dikirimkan ke Australia. 4 orang itu adalah satu Dudley, kaptennya, kemudian Stephen, kemudian ada Brooks namanya, dan terakhir Parker. Parker ini paling muda, cabin boy, usianya baru 17 tahun. Dia masih baru tentu seperti layaknya cabin boy di berbagai kapal ya, artinya dia yang melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis. Dia adalah seorang yatim piatu, tidak memiliki banyak saudara, lalu kemudian untuk bertahan hidup dia bekerja dan mengambil job ini, mengambil pekerjaan ini. 4 orang ini kemudian berlayar dari Inggris menuju Australia, membawa kapal yang sudah dibeli oleh pengacara atau pengusaha dari Australia. Setelah berlayar, di tengah perjalanan kapal tersebut tenggelam. Kapal tenggelam di tengah lautan. Tahun 1800-an ya, artinya tidak seperti saat ini ya, ada satelit di mana-mana bisa menemukan dengan mudahnya menemukan kapal yang tenggelam dan lain sebagainya. Tapi tahun 1800-an teknologi semodern hari ini tidak ada. Jadi kapal tenggelam, kemudian 4 orangnya selamat menaiki skoci yang tersedia. Tapi karena di tengah laut ya, jadi sulit untuk ke daratan. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, hari-hari awal mereka bisa bertahan hidup karena punya sisa makanan yang dikumpulkan. Punya makanan dan minuman. Hari selanjutnya, hari 7, 8, 9, 10 mereka bisa makan, mendapat penyu atau hewan-hewan lain di lautan yang bisa dimakan. Minumnya minum darah penyu tersebut. Baru kemudian di hari ke-13, hari ke-14, mereka tidak memiliki makanan atau minuman yang bisa lagi mereka konsumsi. Dan pada hari itu, ingat Parker tadi ya, cabin boy, usia 17 tahun, tidak mempunyai orang tua, sedang jatuh sakit gara-gara meminum air laut. Ya, kita tuh nggak boleh kan minum air laut karena bisa menyebabkan sakit gitu Bu. Karena Parker sakit, maka Dudley siapa? Kaptennya berdiskusi dengan asistennya Stephen, itu punya rencana untuk membunuh Parker. Untuk kemudian dimakan tubuhnya, diminum darahnya untuk bertahan hidup. Kenapa? Karena mereka pikir kesalahan tersebut akan dimaafkan oleh negara. Karena tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ada 2 pertanyaan. Pertama, apakah dalam situasi darurat, hak hidup seseorang bisa dikorbankan untuk menyelamatkan hak hidup orang lain? Apakah bisa dimaafkan dalam situasi darurat? Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua, apakah tindakan Dudley Stephen, Brooks tadi nggak ya karena dia absen. Dudley Stephen merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia Parker.
dan bagaimana kaitannya dengan hukum di negara kita atau negara Indonesia. Diskusikan selama 10 menit, lalu jawab pertanyaan yang sudah disampaikan di materi ini. Silahkan. Oke, diskusi telah selesai adik-adik, kita fokus kembali ke perkuliahan. Tadi adik-adik sudah saya berikan waktu untuk berdiskusi mengenai kasus Dudley Stephen versus Quinn. Sekarang kita menjawab pertanyaan dari hasil diskusi tersebut. Pertama adalah apakah dalam situasi darurat melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti apa yang dilakukan Dudley Stephen itu adalah merupakan hal yang dibolehkan gitu untuk menyelamatkan hidup orang lain. Siapa yang mau coba, kelompok mana? Kelompok 1, ya silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Madin Sapitri dengan NIM 2404551 Jadi di sini saya ingin menjawab yang pertanyaan nomor 1, yaitu apakah dalam situasi darurat hak hidup seseorang bisa dikorbankan untuk menyelamatkan hak hidup orang lain? Pertama dari cerita Bapak sebelumnya tadi, bahwa Stephen dan juga Dudley itu melakukan kanibalisme terhadap rekan mereka, yaitu mereka beranggapan bahwa apabila mereka melakukan hal tersebut maka mereka akan dimaafkan karena mereka berusaha untuk mempertahankan hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah penerapan dari teori utilitarian yang dimana hal tersebut adalah suatu etika di mana untuk membangun suatu kesejahteraan atau kebahagiaan mayoritas. Namun hal tersebut juga mencederai prinsip supremasi hukum yang dimana hukum akan kehilangan batas moralnya apabila mereka membuka jalan bagi setiap orang untuk menentukan siapa yang pantas hidup dan siapa yang tidak pantas untuk hidup demi kepentingan mayoritas. Oke, ya selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua mengenai apakah kemudian Dudley dan Stephen dianggap melanggar hak asasi Parker. Kelompok mana yang ingin menjawab? Ya, kelompok 3, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Jadi kan tadi kita lagi membahas tentang kasus Dudley Stephens ya. Jadi intinya untuk meringkas itu tindakan mereka ini jelas dong melanggar hak hidup si Parker gitu. Si Parker yang awalnya hesitant untuk ikut gitu kan, tiba-tiba aja udah ditusuk sama kaptennya, cuk gitu. Kan jelas dong itu melanggar hak untuk hidupnya si Parker gitu. Tetap si Parker itu harus tetap dihormati pilihannya untuk hidup gitu. Dan walau dalam keadaan ekstrim sekalipun gitu, walaupun mereka itu terdampar sekian ratus mile dalam lautan lepas gitu, tetap hak asasi manusia itu harus tetap dipertahankan dan ditegakkan walaupun dalam kondisi yang sedang kepepet sekali kayak kasus Dudley Stephens itu. Menurut kami seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Ya, perkuliahan hari ini pertemuan ke-12 telah selesai ya, adik-adik sekalian. Bisa dilihat di slide ini ada tugas kelompok yang harus teman-teman kerjakan di pertemuan selanjutnya mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Kaitkan dengan peran negara ya, karena kita di mata kuliah hukum tata negara. Oke, silahkan dicatat, nanti akan saya bagikan juga di grup kelas. Teman-teman juga bisa akses materi perkuliahan dan tugas-tugas di sistem OASE Learning System Universitas Udayana. Dan terakhir, adik-adik telah melakukan pretest di akhir perkuliahan. Tentu kita harus mengecek ya, saya untuk mengecek pemahaman mengenai perkuliahan tadi, saudara perlu mengerjakan post test. Waktunya 3 menit. Sudah bisa scan semuanya? 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih adik-adik, pertemuan hari ini selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mampu menambah pemahaman teman-teman khususnya mengenai hak asasi manusia dalam perspektif tata negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu mengiringi setiap langkah perjuangan adik-adik menuju penyelesaian studi adik-adik. Terima kasih.